Soal pertama mengenai tentang orientalisme dan juga oksidentalisme yang berkembang mulai pada zaman modern hingga postmodernisme, yang mana pada Tuhan kepada akalnya saja, dan juga bermula pada abad ke-18 di saat model pemikiran rasional menjanjikan liberalisasi masyarakat, bahwa pada zaman itu dipengaruhi sesuatu yang ada di pikiran manusia, sehingga di situ dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para orientalis yang di situ hanya soal kedua, mengapa Barat itu perlu memahami Timur, khususnya Islam? Karena kita ketahui bahwa para orientalisme itu ketika memasukkan konsep-konsepnya itu, dia itu perlu mengetahui bagaimana si Islam itu sebenarnya, sehingga mereka sudah mulai masuk ke dalamnya, sehingga mereka mempengaruhi dunia Islam itu secara perlahan-perlahan. Soal ketiga, framework studi orientalis itu bagaimana ketika memahami konsep Islam, memahami Islam. Kita ketahui bahwa para orientalis itu sudah mempengaruhi pemikiran para ilmuwan cindikawan muslim, sehingga mereka itu sangat paham sekali bagaimana cara Islam berpikir, bagaimana cara Islam berkolaborasi, bagaimana cara Islam mengaplikasikan suatu fan-fan ilmu, sehingga para orientalis itu sangat paham sekali, karena para orientalis itu sudah memasuki cara dan berpikirnya para jindikawan muslim itu dengan banyaknya buku-buku dari barat, metodologi-metodologi dari barat yang bisa mempengaruhi para cendikawan muslim itu. Pendekatan dan juga metodologi. Soal keempat terkait dengan studi orientalis, cara memahami Al-Quran dan juga Islam. Mereka juga menggunakan metodologi, namun metodologi mereka itu beda dengan metodologi para ulama cara menafsirkan Al-Quran. Mereka menggunakan metodologi hanya pendekatan sosiologi dan antropologi dan juga lainnya, yaitu menggunakan metode hermeneutika itu, sehingga mereka hanya berposisi hanya di akal saja, melainkan bukan untuk dijadikan suatu amal, suatu pendekatan takarub kepada Allah yang menjadikan hanya ilmu saja yang didapatkan, namun jauh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para orientalisme yang sangat cerdas sekali untuk mempengaruhi para cendikawan muslim. Orientalisme soal kelima itu sudah sangat mempengaruhi para pelajar atau pemikir yang ada di Indonesia. Contoh konkretnya di kalangan para kampus saja sekarang, bagaimana mereka mengaplikasikan metodologi hermeneutika, sudah memposisikan hermeneutika itu sebagai jalan alternatif, itu sudah mengesampingkan itu metodologi para ulama salafun soleh sebagaimana yang telah diajarkan, sehingga para orientalisme sangat berkembang di Indonesia itu melalui metodologinya, melalui pemikirannya, melalui buku-buku bacaannya, sehingga dengan sangat cepat dan mudah para orientalisme itu mempengaruhi di Indonesia itu, terutama bagi para pembelajar mufasir. Mereka sudah menggunakan metodologi hermeneutika, menjadikan jalan alternatif untuk menafsirkan Al-Quran. Itu adalah salah satu perkembangan pemikiran para orientalis barat yang sudah berkembang di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.